Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal 'ayadi diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhihi nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fasal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, pengatur segala apa yang ada. Maha suci Allah selamanya, pagi ataupun petang. Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, lagi maha penyayang tak pandang sayang. Tak pilih kasih lagi maha penyayang. Dengan rahmatnya kita sambut hari ini penuh keceriaan. Tak kala dini hari cahaya fajar 1 Syawal menyingsing di ufuk timur, alam pikiran dan perasaan kita bertukar rasa. Seluruh umat Islam bangkit menggemakan takbir dan tahmid, gemuruh membahana, suara mengagungkan dan mengesahkan Allah. Tua ataupun muda, pria ataupun wanita, bahkan anak-anak kecil pun tidak ketinggalan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita mengingat kembali, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, keluarga kita, ayah ibu kita yang Ramadan tahun-tahun sebelumnya masih bersama-sama kita melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan saum, melaksanakan tilawatil Quran, melaksanakan sahur dan juga berbuka puasa, dan juga melaksanakan salat Idul Fitri sebagaimana hari ini. Tetapi pada hari ini
mereka sudah tidak ada lagi bersama kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil untuk menghadapnya. Tentu hati kita merasa sedih, hati kita tentu merasa berduka ketika mengingat kebersamaan bersama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan betul-betul telah meninggalkan kita. Ia pergi tanpa pamit, berangkat tanpa permisi. Derayan air mata berlinang membasahi pipi, mengingat Ramadan kembali yang pergi. Sungguh benar sebuah ungkapan, seukuran kebahagiaan dikala kita bertemu, seberat itu pula lah kesedihan dikala kita berpisah. Dulu kedatangan Ramadan kita sambut dengan kebahagiaan, kini kepergiannya kita antar dengan tangisan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena hari ini kita bersedih ditinggalkan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari ini sebagai hari raya Idul Fitri yang berfungsi sebagai penyejuk hati yang gersang, pelunak hati yang membatu, dan pembuka mata hati yang terkunci. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari Idul Fitri. Jadikanlah sebagai hari kemenangan yang ditandai dengan sikap dan kerelaan untuk saling memaafkan satu sama lain. Hilangkan segala perasaan benci dan dendam di antara sesama. Saatnya membuka diri untuk meminta maaf kepada yang lain. Tiada gunanya pertengkaran dipelihara dan tiada gunanya benci dan dendam dipertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tidak ada kehinaan bagi orang yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan saudaranya seraya meminta maaf kepadanya. Hilangkan segala keegoisan kita. Jangan biarkan ada kalimat yang muncul dalam hati dan lisan kita bahwa sebenarnya aku telah memaafkannya sekiranya ia datang meminta maaf kepada aku. Namun yang harus dilakukan adalah membuktikan pemberian maaf kita dengan memulai meminta maaf. Idda binafsi, mulailah dari diri kita sendiri. Idul Fitri adalah hari bersilaturahim yang ditandai dengan duduknya kita di sini. Ingat pada masa lalu, cemas dengan masa yang akan datang, menetes air mata kita mengingat itu semua. Rindu pada keluarga, baik keluarga yang sedang berada di perantauan maupun bagi keluarga yang sudah dipanggil menghadap kehadirat ilahi. Seorang anak ingat pada orang tuanya yang telah tiada, ingat pada nenek moyang dan sanak keluarga yang telah mendahului kita. Bahkan ada yang ingat pada istri atau suami yang telah menghadap Allah. Ingat pula kepada handai tolan, teman sekerja atau sesama jamaah masjid yang telah wafat. Haru dan sedih mengenang segala kebaikan dan budi luhur mereka. Untuk mereka kita doakan, ya Allah, semoga Engkau menerima amal baik mereka, mengampuni segala dosanya, serta menempatkan mereka pada tempat yang dekat denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang paling tepat kita mengingat sekaligus menyesali segala dosa yang telah dilakukan, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Terlebih lagi dosa kita seorang anak kepada orang tua. Jangan sampai berkahnya Ramadan dan mulianya hari ini tidak didapatkan karena kedurhakaan dan dosa kita kepada mereka. Orang tua adalah tumpuan anak-anaknya. Orang tua adalah harapan anak-anaknya. Orang tua adalah tempat curahan hati dan keluh kesah anak-anaknya. Tiada kata dan bahasa yang dapat mengungkapkan kebaikan mereka kecuali perasaan dan tetesan air mata yang berbicara. Maka dari itu, pesan kami saudara-saudaraku yang masih ada orang tuanya, suatu ketika mungkin kita masih ingin bersua dengan mereka, berbicara dengan mereka,
bercanda dengan mereka, namun tidak ada lagi waktu yang disebabkan oleh dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, maka kita yang akan ditinggalkannya. Karena itu Allah mengingatkan kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aduhuma aw killahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah mencapai usia tua, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan dan jangan pula membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka sungguh sangatlah menyakitkan bila mana ada orang yang tidak mau meneteskan air mata walau hanya setetes saja, mengingat dosa-dosa yang telah diperbuatnya kepada kedua orang tua. Marilah kita berhati-hati, menjaga, berbuat baik, memelihara kedua orang tua kita, dan menyadari betapa sakitnya perasaan kita bila kita hidup sendiri tanpa belayan kasih sayang orang tua, tanpa seorang ayah dan tanpa ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya tidak ada sesuatu pun yang dapat menghilangkan dan memutuskan hubungan antara anak dan orang tuanya. Seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tua kita, dan sejelek apapun anak kita, dia tetap anak kita. Memang berat dan sakit bila ada anak ditinggalkan oleh orang tuanya, namun jauh lebih berat bila ada orang tua ditinggalkan oleh anaknya. Mari kita renungi sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang mengantarkan kematiannya, datanglah seorang tamu ke rumah Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada putrinya Fatimah, "Wahai anakku, apakah engkau mengetahui siapa gerangan yang datang kemari?" Fatimah menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayahku." Nabi lalu mengatakan bahwa yang datang itu adalah malakul maut yang bertugas mencabut nyawa, yang menyebabkan seorang suami menjadi duda, seorang istri menjadi janda, dan seorang anak menjadi yatim. Rasul pun mempersilahkan malaikat masuk ke dalam rumahnya. Lalu malaikat memberi salam seraya mengatakan, "Aku datang kemari untuk menyampaikan salam rindu dari Tuhanmu, dan bila engkau telah rela dan menyetujuinya, aku pun ingin mencabut nyawamu." Betapa sedih hati Fatimah, menetes air matanya mendengarkan kata-kata malakul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan malakul maut dengan mengatakan bahwa aku pun sudah sangat rindu ingin bertemu dengan Tuhanku. Fatimah dengan suara lirih berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh berat dan sedihnya perpisahan seorang anak dengan ayahnya." Nabi pun menjawab bahwa jauh lebih berat, jauh lebih sedih seorang ayah meninggalkan anaknya. Fatimah pun kembali bertanya, "Wahai ayahku, sekiranya nanti di akhirat aku sangat rindu padamu, kemana aku hendak mencarimu?" Nabi menjawab, "Wahai anakku, carilah aku di padang mahsyar, karena seluruh manusia pasti akan dikumpulkan di tempat tersebut." Lalu Fatimah berkata, "Sungguh sulitnya orang dicari di tempat itu, wahai ayahku, dan bila aku sudah sangat rindu padamu, sementara aku belum menemukanmu, kemana lagi aku mencarimu?" Menetes air mata Nabi mendengarkan keluh kesah anaknya. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa seluruh malaikat ikut menangis mendengarkan pembicaraan antara Nabi dan putrinya. Maka Rasul menjawab, "Carilah aku nanti di jembatan Siratal Mustaqim, karena tidak ada seorang pun yang tidak melewati jalan tersebut." Fatimah kembali mengeluh, "Alangkah sulitnya aku menemukanmu, wahai ayahku." Semakin sedihlah putri Nabi mendengarkan jawaban ayahnya, yaitu Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan,
wahai anakku, carilah aku nanti di depan pintu surga, karena aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatku masuk ke dalamnya. Wahai anakku, perbanyaklah kebaikanmu kepada sesama, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlipat ganda. Wa may yuti'ullaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Tuhannya, yaitu para nabi, orang-orang yang membenarkan ajaran agama, para syuhada, dan orang soleh. Mereka itulah teman yang paling baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah gambaran betapa berat dan susahnya perpisahan antara anak dan orang tuanya. Oleh karena itu, kita yang masih memiliki orang tua, hendaklah kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Sedangkan kita yang sudah tidak memiliki orang tua dan sudah ditinggal oleh orang tuanya, hendaklah kita mendoakan mereka, semoga mereka diselamatkan dalam perjalanannya, sekaligus mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat kata, penderitaan orang tua, penderitaan ayah, penderitaan ibu tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk kebaikan anaknya. Tidak ada kata, tidak ada amal dan perbuatan yang dapat membalas dan menyamai kebaikan orang tua kepada anaknya. Karena itu, sadarilah akan segala dosa dan kesalahan kita kepada mereka. Jangan sampai kita menganggap bahwa dengan puasa 1 bulan penuh disertai dengan penunaian zakat sehingga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yakinlah Allah tidak akan mengampuninya sebelum kita memohon maaf kepada orang tua. Olehnya itu hadirin, sekembali dari tempat ini, mari kita langsung menghadap ke hadapan orang tua kita, rangkul mereka, cium tangan mereka, seraya menyesali segala kesalahan dan kedurhakaan kita kepadanya. Setelah itu, kita saling memaafkan antar saudara, keluarga, tetangga dan handetolan lainnya. Baru kita kembali menghadap Allah. Maka barulah pada saat itu kita bersih dan suci dari segala dosa dan pelanggaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dengan menghadapkan wajah dan hati kita kepada Allah, seraya kita berdoa kepadanya. Semoga hari ini menjadi saksi nyata akan kemenangan kita. Hari ini menjadi saksi nyata akan harapan dan kerinduan kita untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.